Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang suara Tuhan dan suara iblis. Banyak orang tidak tahu mana itu suara Tuhan, mana itu suara iblis. Kalau kita tidak tahu masalah ini, maka kita akan bahaya. Ya, banyak orang tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara iblis. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan tersesat. Kalau tidak tahu mana itu suara Tuhan atau mana itu suara iblis. Banyak orang Kristen tidak tahu mana suara Tuhan, mana suara iblis. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis. Ini sangat penting bagi orang Kristen. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini adalah suara Tuhan. Saya bacakan. Kejadian 2 ayat yang 15. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah berbicara saya ulangin lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah suara Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apa suaranya? Kamu boleh makan semua apa yang ada di Taman Eden ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau pasti mati. Ini perkataan Tuhan. Ini suara Tuhan yang didengar oleh Adam dan Hawa. Lalu datanglah suara iblis juga kepada Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga saya bacakan. Ini adalah suara iblis yang didengar oleh Adam. Kejadian 3 ayat yang ketiga saya bacakan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buahnya itu, nanti kamu mati. Ini perkataan Hawa ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini perkataan iblis kepada Hawa. Di situ dikatakan, kata iblis, kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu gak mati. Tetapi kamu akan seperti Allah. Inilah perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis. Suara Tuhan mengatakan, apabila engkau makan buah ini, engkau akan mati. Itu suara Tuhan. Tetapi suara iblis mengatakan, kamu makan buah ini, kamu gak mati. Bahkan kamu akan seperti Allah. Inilah perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis. Tetapi Adam dan Hawa lebih percaya dengan perkataan iblis, sehingga dia makan buah itu dengan harapan ingin seperti Allah. Saudara ceritanya sudah tahu semua orang Kristen. Ternyata Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Apa akibatnya? Dia diusir dari Taman Eden. Inilah bahayanya suara iblis yang menggoda manusia. Manusia yang pertama kali digoda iblis adalah Adam dan Hawa. Kamu seperti Allah kalau makan buah ini. Sangat mengerikan saudara yang kekasih. Di situ ada jebakan-jebakan.
perkataan yang manis itu akan menjadi malapetaka bagi Adam dan Hawa. Iblis mengatakan, kalau makan buah ini, kamu gak mati. Kamu akan seperti Allah. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa lebih percaya perkataan iblis dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu banyak larangan. Kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ini kan larangan. Kadang-kadang saudara yang kekasih, suara iblis sama suara Tuhan itu berlawanan. Kalau kita lihat di sini berlawanan. Perkataan Tuhan banyak larangan, sedangkan perkataan iblis tidak ada larangan. Kamu makan buah ini, kamu akan mati, kata Tuhan. Tetapi kata iblis, kamu makan buah ini, kamu gak mati. Kamu akan seperti Allah. Inilah yang harus saudara ketahui, bahwa perkataan itu sangat menentukan hidup kita. Adam dan Hawa lebih percaya dengan perkataan iblis dari perkataan Allah. Sehingga apa yang dikatakan? Manusia yang pertama kali melawan perintah Tuhan adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan antikris. Antikris itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Banyak orang gak tahu. Mereka orang Kristen tahu antikris, tapi gak tahu siapa antikris itu. Antikris itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Antikris yang pertama adalah Adam dan Hawa. Kalau saudara baca di 1 Yohanes 2 ayat yang 18, di situ sangat jelas. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikris pertama kali yang muncul yaitu Adam dan Hawa. Namanya antikris itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Dia sudah tahu bahwa kalau makan buah ini pasti mati. Tetapi karena dia lebih mengikuti suara iblis, sehingga dia makanlah itu buah itu. Apa akibatnya? Dia mati secara rohani. Sehingga dia keluar dari Taman Eden. Kalau dia mengikuti perintah Tuhan, kalau dia lebih mendengar perintah Tuhan, maka dia stay di sorga. Makanya saudara yang kekasih, ini sangat penting bagi orang Kristen untuk mendengar apakah suara Tuhan yang kita dengar, apakah yang kita dengar suara iblis. Apakah iblis sekarang ini tidak berbicara lagi? Masih berbicara, saudara yang kekasih. Sampai detik ini pun iblis masih berbicara kepada manusia. Yaitu tadi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Seorang antikris sudah datang. Dan sekarang banyak antikris-antikris. Antikris itu adalah orang Kristen yang melawan perintah Tuhan. Itu namanya antikris. Jadi kalau saudara nggak mengerti masalah ini, saudara akan menjadi seperti antikris. Apa benar sih David ini ngomong suara iblis masih berbicara? Masih, saudara yang kekasih. Kalau antikris punya anak buah ya, punya pembantu yang namanya hamba iblis atau nabi palsu, guru-guru palsu. Nah, mereka lah yang menyuarakan suara iblis kepada semua manusia yang di muka bumi ini. Kalau kita mendengar nabi-nabi palsu, kalau kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang palsu, maka kita akan menjadi antikris juga. Antikris sudah ada di dunia ini. Antikris itu adalah menyuarakan suara iblis. Sehingga kalau kita tidak mengenal suara antikris atau suara iblis ini, maka kita akan seperti Adam dan Hawa.
mati secara rohani. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini adalah suara iblis. Iblis memakai anak buahnya. Atau iblis memakai pembantunya untuk menyesatkan orang-orang, khususnya orang Kristen. Ini suara antikris. Ini suara iblis. Sampai sekarang pun masih ada. Kalau saudara nggak hati-hati, bahaya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini suara iblis. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segala mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Sama seperti Adam dan Hawa diajar sama iblis dengan ajaran sesat. Kamu makan buah ini, kamu gak mati, tetapi kamu seperti Allah. Ini ajaran sesat, saudara yang kekasih, yang didengar Adam dan Hawa. Di akhir zaman ini pun iblis bersuara, memakai nabi-nabi palsu, memakai guru-guru palsu, memakai hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Mereka dipakai untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Di situ dikatakan mereka menghujat orang-orang yang mau hidup benar. Ciri-ciri antikris atau ciri-ciri suara iblis itu menghujat orang yang mau hidup kudus. Atau di situ ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dengan dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ngeri ya, saudara yang kekasih ya. Orang mau hidup kudus malah dihina. Siapa yang menghina ini? Antikris. Antikris itu apa? Orang yang melawan perintah Tuhan. Di sini dikatakan ternyata antikris itu adalah, kalau ngomong kasarnya, itu hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Ngeri ya, saudara. Di guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, itu berarti kan hamba Tuhan kan? Dia mengajar tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau kita kasar ngomongnya, di sini dikatakan hamba Tuhan yang mencari keuntungan dari memberitakan Injil, itu yang dinamakan antikris. Kan banyak saudara mendengar kan, banyak hamba Tuhan yang mencari kekayaan dari firman Tuhan. Dia memberitakan Injil tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menghujat orang yang mau hidup benar. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menghujat orang yang mau hidup benar, itu adalah suara iblis, bukan suara Tuhan. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, sudah terlalu banyak antikris di dunia ini. Awalnya dari Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Sehingga dia menularkan kepada umat Tuhan di muka ini. Sehingga jadi banyaklah antikris itu. Tadinya satu menjadi banyak. Kenapa bisa begitu? Karena mendengar suara iblis. Kalau kita mau ringkas, khotbah yang benar itu menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan,
Firman Kristus kan suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu yang bisa menyelamatkan kita. Khotbah yang benar menyelamatkan umat Tuhan. Sedangkan khotbah yang nggak benar itu menghasilkan kutuk. Khotbah yang benar itu adalah suara Tuhan. Sedangkan khotbah yang salah itu suara iblis. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, ini sudah terjadi di dalam dunia ini. Ada khotbah yang benar, ada khotbah yang salah. Tidak semua khotbah itu benar. Tidak semua ajaran yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu benar. Hamba Tuhan yang mengajar kebenaran itu adalah suara Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan yang mengajarkan yang nggak benar itu suara iblis. Makanya di dalam tadi 2 Petrus 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan orang ingin melakukan kebenaran itu dihujat. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis. Dia menyuarakan suara iblis. Dengan 1000 macam alasan. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan betapa bahayanya kalau saudara nggak mengetahui mana itu suara Tuhan dan mana suara iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan. Inilah hamba iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini terjadi kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengenal Tuhan. Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan, gak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Dia tahu Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Sehingga ia disebut apa? Pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Bayangin. Dari anak Tuhan menjadi anak iblis. Ya kan? Betul nggak? Pendusta itu anak iblis. Jadi kalau kita melihat dari firman ini, orang Kristen atau hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ia di backlist menjadi anak Tuhan, menjadi anak iblis. Dia disebut pendusta. Ini harus diceritakan, saudara yang kekasih. Tidak semua hamba Tuhan itu diutus Tuhan. Ada hamba Tuhan yang diutus iblis. Hamba Tuhan yang diutus iblis adalah hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Makanya saudara yang kekasih, saudara harus mengerti mana itu suara Tuhan, mana itu suara iblis. Suara iblis diberitakan sekarang ini, Tuhan memakai hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Lidahnya dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, mereka sama-sama memberitakan Injil. Tetapi hasilnya berbeda. Hamba Tuhan yang dipakai iblis, hamba Tuhan yang dipakai iblis akan menghasilkan neraka. Sedangkan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan akan menghasilkan surga. Suara iblis menghasilkan neraka. Suara Tuhan menghasilkan surga. Kalau saudara baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Ini suara Tuhan menghasilkan surga. Lukas 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Ini suara Tuhan. Kalau suara Tuhan diberitakan, di situ ada pertobatan, maka akan menghasilkan surga. Ini ayatnya, Matius 15 ayat yang ke-7.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga satu orang yang berdosa yang bertobat. Jadi kalau suara Tuhan diberitakan, ada yang bertobat, maka orang itu akan masuk surga. Suara Tuhan. Tapi ada suara iblis juga yang memberitakan Injil. Tapi hasilnya bukan ke surga, ke neraka. Ini banyak yang nggak tahu. Kita baca Matius 23. Ayat yang ke-15 saya bacakan. Ini suara iblis, saudara yang kekasih. Sama-sama memberitakan Injil. Hamba Tuhan memberitakan Injil, hamba iblis memberitakan Injil. Hasilnya sama, bertobat. Setelah bertobat, yang satu masuk surga, yang masuk ke neraka. Matius 23 ayat 15 saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangin aja, dia memberitakan Injil, naik gunung, nyebrang lautan. Setelah orang yang bertobat, dia bukan dibawa ke sorga, bawa ke neraka. Kenapa bisa begini? Karena dia menyuarakan suara iblis. Jadi ngeri. Jadi saudara harus pinter-pinterlah mendengar khotbah. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Alkitab, tidak mengerti Alkitab, sehingga dia tidak tahu mana itu suara Tuhan, mana suara iblis. Sama-sama memberitakan Injil, tapi hasilnya satu masuk surga, satu masuk ke neraka. Saudara yang kekasih, iblis pakai firman Tuhan untuk memutar balik firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan, dia menyuarakan suara Tuhan. Kalau hamba iblis, menyuarakan suara iblis. Beda. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang menyuarakan suara Tuhan? Kata-katanya, khotbahnya persis sama seperti Tuhan. Hamba Tuhan itu yang benar, itu ajarannya, khotbahnya persis sama dengan perkataan Tuhan. Karena hamba Tuhan itu mewakili atau menyuarakan suara Tuhan. Hamba Tuhan yang benar menyuarakan suara Tuhan dan ajarannya persis sama seperti Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-11, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan. Stop, berhenti berbuat dosa. Ini hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Karena dia menyuarakan suara Tuhan. Tetapi ada hamba iblis. Dia memakai firman Tuhan juga. Dia katakan apa? Berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Suara iblis mengatakan apa? Gak apa-apa berbuat dosa. Karena kita kan manusia gak bersempurna. Mana ada manusia yang sempurna? Ayo. Kalau ini dikatakan tidak ada manusia yang tidak sempurna, jadi berbuat dosa nggak apa-apa karena kita sudah mendapat kasih karunia dari Allah. Ya, Tuhan menghapus dosa kita, sekalipun kita masih berbuat dosa, kita masih melakukan dosa, tapi Tuhan masih menyelamatkan kita. Nggak apa-apa berbuat dosa. Maka ajaran yang mereka ajarkan bukan dari Tuhan, tapi dari suara iblis. Suara iblis mengatakan apa? Nggak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia masih berbuat dosa. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Jadi kalau berbuat dosa ya nggak apa-apa. Tetap masuk surga. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia. Kalau ini diberitakan, maka suara ini bukan suara Tuhan, tapi suara iblis. Iblis memakai hambanya untuk melawan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Dia katakan gak apa-apa berbuat dosa. Saudara perhatikan di akhir zaman.
banyak hamba Tuhan, banyak gembala, banyak pendeta yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan di akhir zaman ini di YouTube. Banyak hamba Tuhan mengatakan gak ada manusia yang sempurna, pasti berbuat dosa. Apakah itu suara Tuhan? Saya ragu itu suara Tuhan. Karena suara Tuhan mengatakan Yohanes 8 ayat 11, jangan berbuat dosa lagi. Kalau suara iblis, pasti mengatakan berbuat dosa gak apa-apa. Sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan mengatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Itu suara Tuhan. Lalu datang suara iblis. Makan buah ini gak apa-apa. Kamu akan seperti Tuhan, gak mati. Begitu juga suara Tuhan di akhir zaman ini. Jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Lalu datanglah hamba iblis. Gak apa-apa berbuat dosa. Manusia kan gak sempurna. Kalau saudara lebih mendengar suara hamba iblis, maka saudara akan gak bisa masuk surga lah, kasar ngomongnya. Saudara kan kalau mati kan mau masuk surga kan? Nah gimana caranya supaya kita masuk surga? Harus mendengar suara Tuhan. Saya katakan apa adanya nih ya. Sekarang di akhir zaman itu banyak orang lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Lalu ada suara. Gak apa-apa berbuat dosa. Karena kita manusia gak sempurna. Nah yang mengatakan ini siapa? Hamba Tuhan loh saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang sudah dipakai iblis. Tapi hampir rata-rata sekarang di akhir zaman ini hamba iblis mengajarkan gak apa-apa berbuat dosa. Saya harus ngomong ini saudara, karena saya hamba Tuhan. Saya harus menyuarakan suara Tuhan. Bahwa kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus berhenti berbuat dosa. Mau gak mau. Roma 6 ayat 23. Di situ upah dosa adalah maut. Saudara kan tahu sih di dalam Roma 6, saya bacakan saja ya. Semua pendeta tahu. Roma 6 ayat 23. Semua pendeta. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Dan dalam Kristus Yesus, sebab upah dosa adalah maut. Semua pendeta tahu bahwa kalau kita berbuat dosa masuk neraka. Betul nggak? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau saudara berbuat dosa, upahnya itu neraka. Ini firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan ini suara Tuhan. Bukan suara saya. Suara saya nggak menyelamatkan. Tapi kalau suara firman Tuhan menyelamatkan saudara. Saya menyuarakan suara Tuhan. Bahwa upah dosa adalah maut. Semua pendeta tahu Roma 6 ayat 23. Kenapa jemaat disuruh berbuat dosa? Gak apa-apa berbuat dosa. Padahal akibatnya berbuat dosa adalah maut kalau sudah mati. Kalau masih hidup di dunia berbuat dosa sih gak apa-apa. Masih bisa ketawa-tawa. Tapi kalau saudara sudah mati, gimana? Bisa ketawa saudara di neraka? Mumpung kita belum mati saudara harus mendengar suara Tuhan. Berhentilah berbuat dosa. Karena di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saya harus katakan ini karena saya hamba Tuhan, menyuarakan isi hati Tuhan, menyuarakan suara Tuhan. Saya tidak akan mengajarkan saudara untuk berbuat dosa. Saya nggak akan mengajarkan itu. Saya mengajarkan stop, berhenti berbuat dosa. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa karena kita mendapat kasih karunia, ditanggung. Kalau saudara lebih mendengar perkataan hamba iblis,
maka saudara akan mati masuk neraka. Matius 7 ayat 22, 23. Pada akhir zaman Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ini hamba Tuhan semua loh. Pada waktu dia masih hidup, dia memberitakan Injil. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Betapa hebatnya hamba Tuhan ini. Tetapi pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia menyuarakan suara iblis. Maka Tuhan mengatakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Hamba Tuhan seperti inilah yang dikatakan menyuarakan suara iblis. Lukas 10 ayat 20, janganlah engkau bersuka cita karena roh-roh itu takut padamu. Janganlah engkau bersuka cita kamu mempunyai karunia menubuat. Tapi bersuka citalah namamu terdaftar di sorga. Bagaimana saudara namamu bisa terdaftar di sorga kalau masih tukang bohong, tukang tipu, masih berbuat dosa, namanya terdaftar di sorga? Ya nggak bisa. Sehingga pada waktu dia mati, hamba-hamba Tuhan seperti ini mau masuk sorga, Tuhan mengatakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena mengajarkan berbuat dosa nggak apa-apa. Karena kita sudah mendapat kasih karunia. Saudara yang gak kasih, ini sangat penting. Di akhir zaman tuh dikatakan di Matius 7 ayat 21 ya. Saya bacakan biar jelas. Matius 7 ayat 22. Ayat ini jarang mau orang khotbah loh saudara yang kekasih. Matius 7 ayat 22. Saya bacakan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada hari itu, pada waktu itu, aku berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Melayani Tuhan di dunia, tapi pada waktu mati Tuhan gak kenal dia. Kenapa Tuhan tidak kenal orang seperti ini? Karena dia bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Nyala daripadaku kalian pembuat kejahatan. Ini terjadi saudara. Orang ini sudah mati. Pas mau masuk surga Tuhan katakan, aku gak kenal engkau. Kenapa Tuhan tidak kenal hamba Tuhan seperti ini? Padahal dia mengadakan KKR kemana-mana. Tapi Tuhan tidak kenal. Karena dia memberitakan bukan suara Tuhan, tapi suara iblis. Ini saya harus katakan. Di akhir zaman itu, banyak hamba iblis yang menyamar jadi hamba Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu mereka mati, Tuhan, aku tidak kenal engkau. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan tidak kenal dia? Karena dia bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan mengajarkan stop, berhenti berbuat dosa. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa gak apa-apa. Gak ada manusia yang sempurna. Ini bukan suara Tuhan, tapi suara iblis. Iblis memakai hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati dia. Iblis pakai hamba-hamba Tuhan yang melawan Tuhan. Nyambung ya. Iblis memakai hamba-hamba Tuhan yang melawan Tuhan untuk menyuarakan suara dia, suara iblis. Suara iblis itu berlawanan dengan suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh mengatakan berhenti berbuat dosa. Suara iblis mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa. 1000 macam alasan. Padahal mereka tahu upah dosa adalah maut. Siapa pendeta yang nggak tahu upah dosa maut? Semua pendeta tahu. Tetapi kenapa mereka mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa?
Ini permasalahan besar. Saya nggak melawan hamba Tuhan. Saya tidak melawan hamba-hamba Tuhan. Saya hanya menerangkan, ini loh suara Tuhan, ini loh suara iblis. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara salah mendengar suara, maka saudara akan mengikut seperti Adam dan Hawa, terusir dari surga. Matius 7 ayat 22, 23. Dia ingin masuk surga, ternyata ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa? Karena dia mengikuti suara iblis. Saudara yang kekasih, kenapa Matius 7 ayat 22, 23 mereka ditolak Tuhan masuk surga, ya kan? Di akhir zaman Tuhan mengatakan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat. Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, nyala dari hadapan. Kenapa Tuhan tolak orang seperti ini? Padahal dia melayani Tuhan, mengarungi lautan, menjelajahi daratan, ini penginjil. Tetapi pada waktu dia mati ditolak Tuhan. Ada api, ada asap. Kenapa Tuhan menolak orang seperti ini? Sepertinya melayani Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan semua. Tetapi pada waktu dia mati, Tuhan usir, Tuhan tolak dia. Hukum alam. Kenapa Tuhan menolak orang seperti ini? Karena waktu dia masih hidup, dia pun menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan di dunia akan ditolak Tuhan di sorga. Ya, saya katakan, kan salah satu contoh tadi Matius 7 ayat 22. Kenapa orang hamba Tuhan seperti ini ditolak Tuhan? Karena pada waktu dia di dunia, dia menolak Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika. Saya bacakan, orang yang menolak Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang berdosa, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi kalau orang Kristen, hamba Tuhan yang tidak mau hidup benar atau hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Sehingga pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Jadi saudara yang kekasih, menjadi orang Kristen itu nggak asal-asal. Harus ngerti. Orang yang menolak Tuhan di dunia akan ditolak Tuhan di sorga. Makanya Matius 7:22, Tuhan pun menolak dia. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka ditolak? Karena waktu masih hidup tidak mau hidup kudus. Barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Tuhan. Betul kan? Ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. Hidup kudus itu apa, saudara yang kekasih? Hidup kudus itu bukan banyak berdoa. Saudara berdoa sampai mengucurkan darah, sampai mengucurkan air mata sebanyak-banyak pun tidak bisa hidup kudus. Doa tidak membuat kita jadi kudus. Saya berkhotbah pun nggak menjadi saya kudus. Kudus menurut Tuhan dan kudus menurut manusia itu beda. Kalau menurut manusia, kudus itu banyak berdoa, banyak nolong orang, ya kan? Melayani Tuhan, khotbah, doa puasa, puji-pujian, menyembah Tuhan. Itu menurut manusia kudus. Tapi menurut Tuhan, kudus itu adalah melakukan hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik, dan rohani. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Roma 3 ayat 31.
Aku meneguhkan hukum Taurat. Jadi kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, kudus di mata Tuhan, saudara harus menjalankan hukum Taurat. Tetapi di akhir zaman ini, orang yang mau hidup benar, itu dihujat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 dan 2. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menghujat orang yang mau melakukan kebenaran atau melakukan hukum Taurat, itu dipastikan antikris. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 dan 2. Orang mau berhidup benar itu dihujat. Saudara bacalah 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Saya baca ya pelan-pelan. Jadi saudara harus jelas. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu benar, baik, dan rohani. Jadi kalau ada orang yang mau menjalankan hukum Taurat itu dihujat, maka orang itu termasuk bagian dari orang nabi-nabi palsu. Saya menjalankan hukum Taurat, tapi banyak orang yang menghujat saya. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu banyak yang menghujat saya. Mereka mengatakan hukum Taurat itu udah nggak berlaku lagi. Sehingga saya menjalankan hukum Taurat, banyak yang menghujat saya. Yang menghujat bukan orang sembarangan, hamba Tuhan loh. Sehingga saya termasuk jarang khotbah di gereja. Karena mereka tidak mau menghina, menghujat orang yang mau hidup benar. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat benar. Itu yang katakan firman Tuhan. Saya mau hidup benar, tetapi dihujat. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak antikris yang menghujat orang yang mau hidup benar. Orang yang menghidup benar adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Makanya di Matius 7 ayat 22-23 itu nggak salah. Banyak hamba Tuhan setelah dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Karena apa? Karena dia nggak mau menjalankan hidup kudus. Roma 7 ayat 12 itu kan hukum Taurat benar, kudus. Saya bacakan. Roma 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas loh. Ini yang katakan Tuhan. Karena yang saya bacakan itu firman Tuhan. Firman itu kan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan ini. Nggak bisa disangka lagi. Kalau Tuhan sudah mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani, siapa yang banyak menyangkal? Ada yang menyangkal. Hamba iblis. Jadi kalau saudara menghina orang yang mau menjalankan hukum Taurat, saudara sudah termasuk bagian dari antikris. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat. Jelas ya saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Stop berhenti berbuat dosa. Orang yang berhenti berbuat dosa adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak bisa menjalankan hukum Taurat, berarti dia bukan suara dari Tuhan, suara dari iblis. Inilah perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis. Di akhir zaman ini banyak suara iblis yang sudah diberitakan di gereja-gereja. Saya ngomong apa adanya. Di gereja itu sekarang sudah banyak suara iblis yang diberitakan. Bukan firman Tuhan yang murni lagi yang diberitakan di gereja-gereja, tetapi firman Tuhan yang gak murni. Gak apa-apa berbuat dosa.
Kita kan manusia, nggak sempurna. Mana ada orang yang bisa hidup kudus selain Yesus? Ya kan? Diajarin di gereja-gereja seperti itu ya sekarang ini. Kalau itu terjadi, maka itu bukan suara Tuhan, suara iblis. Kalau ini sudah terjadi, nanti saudara mati, masuk neraka, jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan harus hidup kudus. Tuhan sudah mengatakan harus berhenti berbuat dosa. Kenapa saya beritakan di YouTube ini? Karena saya termasuk nggak pernah khotbah di gereja. Sehingga pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan suara Tuhan di gereja itu sudah sangat jarang. Di gereja, saya ngomong apa deh? Di gereja itu sudah, untuk mendengar suara Tuhan di gereja itu udah sangat susah. Karena apa? Karena hamba Tuhan yang pun melawan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang 4, barang siapa sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Sudah mengenal Dia berarti sudah sekolah Alkitab. S2, S3, doktor. Sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Ia disebut pendusta. Dengarnya nggak enak ya? Tapi ini firman. Tapi ini suara Tuhan. Kalau iblis nggak senang dengan apa yang saya katakan ini. Hamba iblis nggak senang apa yang saya khotbahkan di YouTube ini. Karena apa? Karena menyinggung perasaan dia. Ya urusan dia lah. Urusan saya memberitakan suara Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Stop, berhenti berbuat dosa. Hidup kudus. Selesai. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Supaya kita nanti mati masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Matius 27 ayat 51 dan 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Karena supaya kita nanti mati masuk ke kota kudus. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan gak bisa berhidup kudus, manusia gak ada yang bisa hidup kudus, berarti nanti kalau mati gak bisa masuk kota kudus. Masuk mana? Kota neraka mungkin ya. Ini suara Tuhan, hidup kudus. Hidup kudus itu apa, saudara yang kekasih? Berhenti berbuat dosa. Makanya saudara harus tahu mana itu suara Tuhan, mana suara iblis. Kalau di gereja mengajarkan suara iblis, ya udah, nggak bisa masuk surga. Kan banyak orang Kristen yang sudah meninggal kan? Bahkan pendeta-pendeta kan banyak yang sudah meninggal. Kalau mereka lebih mengikuti perintah iblis, mereka masuk surga nggak yang meninggal itu? Ya nggak masuk. Jadi jangan diiming-imingin pasti masuk surga. Nggak pasti. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara lebih mendengar suara iblis, saudara pasti juga masuk neraka. Stop, berhenti berbuat dosa. Hidup kudus. Itu suara Tuhan. Suara iblis, gak ada manusia yang bisa hidup kudus. Hanya Tuhan. Gak ada manusia yang gak berdosa. Pasti berbuat dosa. Itu suara iblis. Saudara, pilih yang mana? Mau mendengar suara Tuhan atau mendengar suara iblis? Kalau saudara mengikuti suara iblis, maka saudara membenci orang hidup benar. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Mereka membenci orang yang hidup benar. Hidup benar itu apa? Hidup kudus, berhenti berbuat dosa. Kalau berbuat dosa itu hidup benar nggak? Nggak. Orang yang berdosa itu hidupnya nggak benar. Jadi kalau ada orang yang membenci, menghujat orang yang mau hidup benar, berarti orang itu hidup berdosa. Kalau orang berdosa, tinggalnya di mana? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi nggak menjamin seorang hamba Tuhan masuk surga.
Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia punya karunia mengusir setan, kalau dia masih berbuat dosa, kalau dia tidak mau hidup kudus, mereka ditolak Tuhan masuk surga. Saya ulangin lagi, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi kalau waktu di dunia ini, saudara nggak mau hidup kudus, saudara termasuk menolak Tuhan. Nanti kalau saudara mati, ditolak Tuhan masuk surga, jangan salahkan Tuhan. Karena waktu di dunia pun saudara sudah menolak Tuhan, nggak mau hidup kudus. Sekalipun saudara hamba Tuhan besar, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara penginjil kemana-mana, sekalipun saudara punya donatur, ya kan? Sekalipun saudara bangun gereja besar, kalau saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara menolak Tuhan. Jangan harap saudara bisa masuk surga kalau saudara sudah menolak Tuhan di dunia ini. Saya nggak menghakimi saudara. Kadang-kadang saya memberitakan Injil ini, mereka sangka saya menghakimi. Saya siapa menghakimi? Saya hanya memberitakan Injil. Saya memberitakan suara Tuhan. Supaya apa? Saudara mati masuk surga. Saya tidak menginjil. Saya tidak menghakimi saudara. Saya khotbah ini bukan menghakimi saudara. Saya hanya menjelaskan. Ini loh suara Tuhan. Ini loh suara iblis. Suara Tuhan membawa saudara ke surga. Suara iblis membawa saudara ke neraka. Selesai tugas saya. Saya ulangin lagi, saya termasuk jarang khotbah di gereja. Karena di gereja itu sudah terlalu banyak orang yang menolak Tuhan. Nggak mau hidup kudus. Nggak mau hidup berhenti berbuat dosa. Benar nggak omongan saya? Sekarang gereja itu tidak mau hidup kudus. Yang dia andalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Selesai. Sehingga apa yang saya khotbahkan ini banyak yang tolak saya. Ya nggak masalah. Nggak ngaruh sama saya. Saya tujuannya hidup ini mau masuk surga. Ditolak pendeta nggak apa-apa. Ditolak gereja nggak apa-apa. Jangan sampai Tuhan menolak saya. Itu lebih penting. Banyak hamba Tuhan menolak saya. Banyak gereja-gereja menolak saya. Nggak masalah. Yang penting jangan sampai Tuhan menolak saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Saya ingin mendengar suara-Mu sekalipun itu sakit. Saya ingin mendengar suara-Mu. Ajari saya untuk memberitakan firman Tuhan yang benar dari suara-Mu. Supaya saya tidak menyimpang dari ajaran-Mu. Tuhan Yesus, kiranya YouTube ini menjadi berkat banyak orang. Menjadi berkat saya juga yang memberitakan. Ajari kami selalu memberitakan firman Tuhan yang murni, sekalipun itu sakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.